Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Fernandez adalah sebuah daerah istimewa dan desa di Provinsi Santiago del Estero di Argentina. Kota ini memiliki populasi sejumlah kurang lebih 17.000 jiwa. Ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi apabila ke kota ini, seperti Convento Santo Domingo. Kompleks ini merupakan bagian dari pusat bersejarah yang terletak di lingkungan selatan kota. Gereja ini dibangun antara tahun 1892 dan 1905, sesuai dengan proyek arsitek Juan Bautista Arnaldi. Selain itu, ada juga Museo di Arte Sacro, sebuah museum yang menyimpan koleksi seni religius dan artefak. Museum ini menampilkan lukisan, patung, benda liturgi, dan barang-barang lainnya yang memiliki makna religius. Nah, disinilah Juliana Carolina Ledesma Cruz lahir pada tahun 2001. Dia dibesarkan dalam keluarga yang sederhana dan harmonis. Carolina ini adalah putri dari Sonia Cruz dan Carlos Ledesma. Dari kecil dia dikenal baik dan murah hati. Banyak teman-teman dan tetangganya yang menyukai dia. Sehari-harinya, Carolina menyukai olahraga. Dia sering bergabung dengan tim bola voli dan tim sepak bola lokal, di mana di sana dia banyak memiliki teman dan membangun persahabatan yang langgeng. Secara akademis pun, Carolina rajin dan tekun belajar, karena dia bercita-cita ingin menjadi asisten perawat. Selain itu, dia juga belajar ilmu komputer agar mudah mendapatkan pekerjaan. Setelah lulus, akhirnya dia menjadi asisten di sebuah kantor. Tapi impiannya bukan hanya sekedar mengejar karirnya. Dia juga bermimpi ingin menikah sesegera mungkin dan mulai membangun keluarganya sendiri. Pada tahun 2019, di usianya yang baru 18 tahun, Carolina bertemu Matias Loto. Matias berasal dari keluarga pedagang lokal yang sangat mapan. Keluarganya termasuk anggota masyarakat yang dihormati. Hubungan Carolina dan Matias berjalan cepat. Dalam beberapa bulan, mereka berdua resmi berpacaran. Carolina bahkan rela kembali ke kota Fernandez dari kota Bahia Blanca, tempat dia tinggal bersama saudara-saudaranya. Semua itu dilakukan agar dia lebih dekat dengan Matias. Sayangnya, Matias tidak membuat kesan yang baik pada ibu Carolina selama pertemuan pertama mereka. Sonia memiliki perasaan gak enak kalau Matias ini bukan orang yang tepat untuk putrinya. Tetapi sayangnya hubungan itu terus berkembang. Sampai akhirnya Carolina pindah ke rumah keluarga Matias. Di sana dia tinggal selama hampir 2,5 tahun lamanya. Seiring berjalannya waktu, rasa cinta itu mulai memudar. Matias mulai berubah. Dia jadi suka mengontrol dan sangat posesif. Salah satu teman terdekat Carolina yang bernama Antela memperhatikan kalau Carolina perlahan mulai menarik diri dari lingkaran sosialnya. Matias bahkan tidak mau berinteraksi dengan teman-teman Carolina dan sering mengisolasi Carolina dari semua teman-temannya. Ketegangan semakin memburuk ketika mereka pindah dari rumah orang tua Matias ke rumah kakek Carolina yang bernama Carlos Cruz. Meskipun Matias dan Carolina mencoba memperbaiki hubungan mereka dan menjalankan bisnis bersama, mereka tetap aja sering ribut. Setiap bekerja, Carolina lah yang mengambil alih sebagian besar pekerjaan, sedangkan Matias sering tidur larut dan hanya mau mengurus keuangan. Matias tidak mau peduli dengan urusan lainnya. Yang dia pikirkan hanyalah uang dan uang saja. Dalam sehari-hari hubungan mereka menjadi makin tidak stabil. Sering terjadi pertengkaran dan kekerasan yang begitu parah sehingga orang tua Carolina harus campur tangan lebih dari 1 kali. Pada bulan Agustus 2024, keadaan menjadi makin parah dan mencapai puncaknya. Carolina ditahan di dalam rumah selama lebih dari 24 jam. Karena nggak bisa menahan emosi, Matias menghancurkan sebagian besar perabot rumah saat itu. Dia juga menyita ponsel Carolina supaya dia nggak bisa menelpon orang tuanya. Namun entah bagaimana Carolina berhasil melarikan diri dengan membawa ponselnya. Di perjalanan, dia langsung menghubungi ibunya. Mendengar suara putrinya, tentu saja Sonia ketakutan. Dia bergegas membantu Carolina dengan menjemputnya dan menyuruhnya jangan kembali ke rumah Matias lagi. Meskipun orang tuanya menyuruh Carolina untuk mengadukan Matias ke polisi, dia memilih untuk tidak melaporkan Matias dan berdiam diri saja. Setelah keadaan kondusif, akhirnya Carolina memutuskan untuk kembali ke rumah kakeknya. Dia percaya kalau Matias telah melupakannya. Kini dia ingin melanjutkan studinya dan memulai hidup yang baru. Carolina menolak untuk bersembunyi dari dunia. Tetapi sayangnya, Matias tidak melepaskannya.
Yang terjadi selanjutnya adalah hal yang mengerikan. Matias menguntit Carolina kemanapun dia pergi, dan dia bahkan melecehkan Carolina di muka umum. Tanpa diundang, Matias selalu muncul membayangi rutinitas Carolina. Di mana Carolina berolahraga, Matias selalu mengawasinya dari kejauhan. Matias bahkan memborbardir Carolina dengan puluhan panggilan telepon dan ratusan pesan SMS. Setelah Carolina memblokir nomornya, Matias mulai menggunakan nomor ponsel lainnya untuk mengejar Carolina. Matias juga menggunakan email yang isinya memohon dan mengancam akan melukai dirinya sendiri jika Carolina tidak mau menerimanya kembali. Namun, biar bagaimanapun juga, Carolina tetap teguh. Dia tidak jatuh kasihan melihat Matias seperti itu. Sampai suatu hari, Matias menunggunya di rumah. Begitu melihat Carolina, dia langsung menjambak rambutnya dan membanting tubuh Carolina ke tanah dengan kekuatan yang sangat brutal. Matias kemudian menendangnya berulang kali sambil mengancam akan mengakhiri hidupnya Carolina. Dalam keadaan putus asa dan ketakutan, Carolina berusaha melindungi dirinya sendiri. Dia mengambil skop dan memukul tangannya Matias. Karena keributan ini, tetangga memanggil polisi. Begitu polisi datang dan melerai mereka, Matias memutarbalikkan fakta. Dia malah melaporkan Carolina yang mencoba memotong tangannya. Hal ini akhirnya menyadarkan Carolina kalau dia nggak bisa diam saja. Dia harus pergi ke polisi untuk melaporkan apa yang telah terjadi dengan dirinya. Keduanya pun akhirnya masing-masing mengajukan pengaduan resmi. Mereka saling mengadukan cedera yang mereka dapatkan dan ancaman-ancaman yang mereka peroleh. Intinya, dua-duanya merasa jadi korban dari pasangannya. Setelah kejadian itu, Carolina mencoba untuk move on. Berbulan-bulan kemudian setelah perpisahan terakhir mereka, Carolina akhirnya memberanikan diri membuka hatinya lagi. Dia kemudian bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Agustin Castillo melalui media sosial. Agustin sebenarnya tinggal di Buenos Aires, tetapi dia sering mengunjungi kota Santiago del Estero, di mana dia dan Carolina janjian buat ketemuan dan berkencan. Mereka bahkan pernah pergi berlibur bersama. Meskipun hubungan mereka masih belum berjalan lama, tapi Carolina menyatakan keinginan untuk meninggalkan kota Fernandez dan mungkin pindah ke kota Beltran atau Buenos Aires. Carolina sengaja ingin kabur ke kota lain agar bisa melepaskan dirinya dari cengkraman Matias. Tetapi selama dia berhubungan sama Agustin, Carolina tidak pernah sepenuhnya menceritakan ancaman yang pernah dia dapatkan dari Matias. Di sisi lain, orang tua Carolina memperhatikan kalau Matias mulai kumat lagi setelah dia mengetahui tentang hubungan barunya Carolina. Dimulai dari hari Valentine 2024, ada nomor tak dikenal yang selalu menelpon Carolina. Dan ketika Carolina menolak, Matias membalas dengan mengirim foto-foto intim Carolina, lalu mengancam akan menyebarkannya kepada teman-temannya Carolina. Dan jika Carolina tidak mau kembali kepadanya, dia akan menyakiti dirinya sendiri. Anehnya, walaupun ada tanda-tanda bahaya, tidak seorang pun, baik Carolina maupun keluarganya yang percaya kalau Matias akan sanggup melakukan apa saja untuk menyakiti Carolina. Pada hari Selasa di tanggal 20 Februari 2024, Carolina pergi ke Buenos Aires untuk menemui Agustin. Rencananya dia ingin hidup baru bersama pria itu. Sebelumnya di hari Jumat tanggal 16 Februari, Carolina sempat ikut pertandingan sepak bola dan mencetak 8 gol. Dia merayakan kemenangannya dengan rekan satu timnya. Lalu keesokan harinya, Carolina menghabiskan hari Sabtunya bermain bola lagi dan menghabiskan hari Minggunya seharian bermain bola voli. Dan selama 3 hari itu, dia tetap berkomunikasi terus-menerus dengan Agustin. Jadi walaupun Carolina sibuk dengan kegiatan olahraganya, Agustin selalu menemaninya lewat telepon dan memberinya semangat. Di hari Minggu setelah Carolina bermain voli, dia menelpon Agustin dan bilang kalau dia sekarang lagi mandi di rumah ibunya sebentar. Kemudian dia akan pulang ke rumahnya sendiri. Setelah Carolina tiba di rumahnya, Agustin pun menelpon Carolina sekitar tengah malam dan mereka mengobrol hingga Senin dini hari. Saat mereka lagi asik mengobrol, Carolina mendengar suara anjing menggonggong. Carolina merasa ada yang janggal. Tapi Agustin meyakinkannya untuk tidak berpikir yang aneh-aneh. Mereka kemudian terus berbicara tentang rencana mereka yang akan datang sampai kira-kira waktu menunjukkan pukul 2.30 pagi. Ketika Carolina mengatakan dia mengantuk, Agustin pun mengakhiri teleponnya. Pada pukul 6.30 pagi, dengan perasaan berbunga-bunga, Agustin mengirimi Carolina pesan teks seperti biasanya. Tetapi,
tidak ada jawabannya. Agustin berasumsi, paling si Carolina masih tidur. Namun, ketika Carolina masih belum membalas pada tengah hari, Agustin pun menjadi khawatir. Terutama karena Carolina sempat menyebutkan kalau dia hari itu perlu mengunjungi universitas untuk mendaftar kursus baru. Agustin pun makin gencar menghubungi Carolina. Namun puluhan panggilan dan pesan berulang kali tidak dijawab. Pada hari yang sama, Carolina juga sedang ditunggu oleh orang tuanya untuk makan siang bersama. Dan seperti dugaan kalian, Carolina tidak datang. Awalnya Sonia dan Carlos tidak khawatir karena Carolina suka telat. Kadang-kadang dia suka lupa sama janjinya. Tetapi karena jam-jam berlalu begitu saja tanpa ada kontak sama sekali dari Carolina, kecemasan pun mulai muncul. Sekitar pukul 8 malam, Sonia akhirnya memutuskan untuk memeriksa putrinya dengan menggunakan kunci cadangan. Dia memasuki rumah Carolina dengan harapan anaknya ketiduran dan lupa akan rencana mereka. Tapi apa yang Sonia lihat setelah membuka kamar Carolina sungguh mengejutkan. Carolina diketemukan tak bernyawa dalam keadaan setengah telanjang, memar dan lehernya dijerat dengan spray. Jeritan Sonia membuat para tetangga khawatir. Mereka pun segera berdatangan. Seorang petugas pemadam kebakaran segera menghubungi pihak berwenang. Kekacauan pun terjadi dengan cepat. Dalam beberapa menit, polisi dan tim forensik mengepung rumah Carolina. Sonia dibawa kembali ke rumahnya untuk memberitahu suaminya. Mendengar ini, Carlos bergegas ke tempat kejadian yang sekarang ditutup oleh garis kuning polisi. Rumah putrinya berubah menjadi tempat kejadian perkara. Jenazah Carolina lalu diangkat ke kamar mayat setempat untuk diautopsi. Penyelidikan pun segera dimulai. Dalam wawancara dengan media, Carlos menceritakan momen yang menghancurkan tersebut. Mereka menemukan putri mereka dalam keadaan tragis. Dia juga berbicara tentang pelecehan yang telah lama Carolina alami dari Matias. Kematiannya pasti bukanlah kematian yang tiba-tiba. Tragedi itu adalah puncak dari meningkatnya ancaman kekerasan dan siksaan psikologis selama berbulan-bulan, yang secara tragis diremehkan oleh semua orang di sekitar Carolina. Sekitar pukul 10 malam pada tanggal 19 Februari, Agustin Castillo menerima panggilan yang menghancurkan dunianya. Di ujung telepon itu ada saudara perempuan Carolina yang memberitahunya bahwa Carolina telah dibunuh. Berita itu datang seperti pukulan tiba-tiba dan tidak dapat dipahami. Agustin tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar ulang percakapan terakhir mereka dari malam sebelumnya. Tiba-tiba dia teringat ketika Carolina menyebutkan ada suara anjing menggonggong. Detail yang menghantui itu sekarang membuat makna baru yang mengerikan. Dia takut bahwa pembunuhnya mungkin telah memasuki rumah Carolina saat mereka masih berbicara di telepon. Pikiran ini membuatnya merasa bersalah dan sedih. Pembunuhan Carolina telah membuat gelombang kejut ke seluruh kota Fernandez yang tenang. Para tetangga berkumpul di rumah Carolina dengan wajah tidak percaya. Mereka menyampaikan bela sungkawa dan dukungan kepada keluarga yang berduka. Media sosial dibanjiri dengan kalimat yang penuh penghormatan dari teman-teman kerja dan mantan teman sekelas, juga rekan setim olahraga. Semua berduka atas kehilangan Carolina, seorang wanita muda yang dikenang karena kehangatan dan ambisinya. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mencurigai Matias, mantan pacarnya Carolina. Keluarga dan teman-teman dengan cepat mengingat ancaman dan perilaku obsesifnya, dan dengan segera mereka melaporkan Matias. Sayangnya, Matias telah menghilang. Dia tidak kembali ke tempat yang biasa dikunjunginya dan keluarganya mengklaim mereka tidak pernah melihatnya sejak Minggu pagi. Carlos Cruz, kakek Carolina dan tetangga sebelah mengatakan kepada penyelidik bahwa dia tidak mendengar sesuatu yang tidak biasa pada malam hari itu. Ironisnya, pada Senin pagi, kakeknya sempat pergi untuk mematikan lampu di rumah Carolina dan tidak menyadari bahwa cucunya sudah tidak bernyawa, tergeletak hanya beberapa meter jaraknya dari dia. Beberapa tetangga kemudian mengatakan kepada Carlos kalau mereka melihat ada Matias minum-minum dengan teman-temannya di dekat lingkungan sekitar pukul 10 malam pada hari Minggu. Carlos berspekulasi bahwa Matias mungkin mabuk, lalu kemudian pergi ke rumah Carolina untuk membunuhnya dan melarikan diri dengan sepeda motor. Rumor yang belum dikonfirmasi menunjukkan bahwa sepeda motor yang digunakan Matias mungkin milik Agustin yang meminjamkannya ke Carolina untuk mendaftar kursus pada keesokan harinya. Jika benar, perincian ini dapat menjelaskan bagaimana Matias mengenali motor Agustin dan menjadi marah. Namun,
Teori ini belum diverifikasi oleh pihak berwenang atau keluarga Carolina. Ibu Carolina, Sonia, berbicara kepada pers tentang hubungan yang bermasalah antara putrinya dan Matias. Ia menyesalkan keengganan Carolina untuk mengajukan pengaduan resmi meskipun jelas-jelas dia mengalami kekerasan dari mantannya. "Jika saja dia mendengarkan saya," katanya dengan suara yang berat karena kesedihan, "mungkin dia masih hidup." Kasus ini langsung diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Hasil otopsi keesokan harinya mengungkapkan bahwa Carolina meninggal karena sesak nafas yang disebabkan oleh spray yang melilit lehernya. Laporan forensik menggambarkan gambaran yang mengerikan. Carolina dipukul dengan parah sebelum kematiannya. Dia menderita pukulan di perut, kaki, dan selangkangannya. Memar juga terlihat di wajahnya dan ada luka pertahanan di lengannya. Terlihat juga adanya kulit di bawah kuku jari Carolina yang mengkonfirmasi bahwa dia telah melawan dengan kuat hingga akhirnya. Penyelidik forensik menemukan tanda-tanda di tempat tidur yang menunjukkan pembunuh telah naik ke atas tubuh Carolina untuk menjepitnya selama penyerangan yang fatal itu terjadi. Dengan bukti yang cukup di tangan, surat perintah nasional dan internasional dikeluarkan untuk penangkapan Matias dengan asumsi bahwa dia mungkin berusaha melarikan diri dari negara itu. Pihak berwenang menemukan sepeda motornya Agustin ditinggalkan di kota Elimo yang jaraknya hampir 200 mil dari kota Fernandez. Tetapi Matias sendiri telah menghilang tanpa jejak. Pencarian semakin intensif, tetapi dia tetap sulit ditemukan. Pada hari-hari setelah pemakaman Carolina, keluarga dan teman-temannya mengorganisir demonstrasi publik untuk menuntut keadilan. Mereka khawatir Matias masih bersembunyi di suatu tempat di kota Fernandez. Dia mungkin saja dilindungi oleh kerabatnya sendiri. Seruan para demonstran untuk bertindak semakin keras karena minggu berganti bulan tidak terjadi apa-apa. Orang tua Matias terus bersikeras bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan putra mereka. Ibunya bahkan merekam sebuah video yang menunjukkan dirinya yang penuh emosional. Video itu diedarkan secara luas secara online. Dia memohon kepada Matias untuk menyerah dan mau bertanggung jawab buat penderitaan dan rasa sakit yang telah ditimbulkannya kepada keluarga Carolina. Ketika minggu berganti bulan, pencarian Matias belum juga berhasil. Keluarga Carolina semakin putus asa. Pihak berwenang mengeksplorasi setiap kemungkinan bahwa ia telah meninggalkan provinsi itu dan bersembunyi dengan kerabatnya atau melakukan bunuh diri. Dengan sedikit petunjuk dan tekanan yang meningkat, parameter pencarian diperluas di sekitar daerah terpencil di mana tempat sepeda motornya Agustin ditemukan. Lebih dari 140 personel, termasuk kadet, polisi, tim penyelamat khusus, dan petugas lokal menyisir wilayah tersebut, tetapi tidak ada yang berhasil. Hingga Mei 2024, hampir 3 bulan setelah pembunuhan Carolina, Matias tetap menjadi buron. Penyelidik melakukan 15 penggerebekan di berbagai kota termasuk kota Fernandez, Buenos Aires, dan provinsi terdekat. Mereka menyita ponsel dan elektronik keluarga Matias sambil berharap untuk menemukan jejak komunikasi yang dapat mengungkapkan keberadaannya. Secara mengejutkan, mereka juga menemukan bahwa Matias telah menggunakan hingga 7 kartu SIM yang berbeda untuk melecehkan Carolina sebelum kematiannya. Sebuah bukti bahwa tingkat obsesinya emang sudah kelewat batas. Jika terbukti ada kerabat Matias yang telah membantu Matias menghindari keadilan, mereka dapat menghadapi tuntutan karena telah membantu buronan. Sementara itu, pengacara keluarga Carolina menegaskan bahwa jika Matias ditemukan bertanggung jawab atas kejahatan tersebut, ia dapat didakwa dengan pembunuhan berat, khususnya pembunuhan berencana dan melakukan kekerasan terhadap perempuan. Kemudian pada tanggal 6 Mei 2024, kasus tersebut berubah. Di dekat daerah pedesaan yang sama di mana sepeda motor Agustin telah ditinggalkan, para pencari menemukan tengkorak manusia di dekat situ, tergeletak dengan senapan dan 3 selongsong peluru dan juga beberapa barang pribadi. Dompet dengan identifikasi, ponsel, uang tunai, kunci rumah, dan pakaian yang cocok dengan apa yang terakhir terlihat dikenakan oleh Matias. Di antaranya juga ada sepasang sepatu kets, celana pendek bermuda hitam dan abu-abu, dan juga sisa-sisa kaos berwarna krem. Tim forensik termasuk antropolog dan spesialis TKP memperluas pencarian yang tersebar di dekatnya. Mereka menemukan tulang paha,
tulang lengan dan tulang jari yang kemungkinan habis dimakan oleh hewan. Analisis awal mengkonfirmasi bahwa jasad itu adalah laki-laki muda berusia antara 22 dan 27 tahun. Pengujian DNA dan pemeriksaan gigi diperintahkan untuk memverifikasi identitas secara formal. Ahli forensik dari Santiago dan kota Katamaran berkolaborasi dalam kasus tersebut. Meskipun penyelidikan masih ditutup dari publik, tapi orang tua Matias telah mengenali pakaian dan barang-barang itu sebagai milik putra mereka. Senapan yang ditemukan dulunya adalah milik kakeknya Matias. Ibunya Matias kemudian mengakui bahwa dia mulai mencurigai anaknya telah mati setelah dia menghilang. Meskipun hidup dalam ketakutan selama Matias menghilang, dia dan suaminya telah berdoa setiap hari. Bukan agar Matias bebas, tetapi agar dia ditemukan dalam keadaan hidup dan bisa dimintain pertanggungjawaban. Ayahnya Matias yang bernama Patricio menyalahkan penegak hukum atas apa yang petugas hukum lakukan. Dia percaya pengawasan ketat pada Matias telah mendorong putra mereka untuk membuat keputusan yang fatal. Yang mereka inginkan sekarang adalah menguburkan Matias dengan damai dan tanpa gangguan dari pihak polisi. 2 bulan kemudian, pada tanggal 23 Juni 2024, hasil DNA mengkonfirmasi apa yang mereka khawatirkan. Jasad itu adalah Matias yang berusia 22 tahun, pria yang dituduh membunuh Carolina secara brutal. Kesimpulan dari penyelidikan telah disampaikan kepada kedua keluarga sesuai dengan rekonstruksi kasus pada dini hari Senin tanggal 19 Februari. Matias rupanya pergi ke rumah Carolina dengan sepeda motornya lalu memanjat pagar dan masuk saat Carolina sedang tertidur. Dia menyerang Carolina yang melawan dengan sekuat tenaga. Tetapi Matias berhasil mengalahkannya. Dia melilitkan kain di lehernya dan mencekiknya. Apakah dia membawa senapan bersamanya atau mengambilnya kembali masih belum jelas. Tetapi yang pasti adalah dia melarikan diri dari tempat kejadian perkara, berkendara ke daerah hutan terpencil, dan kemungkinan besar melakukan bunuh diri. Kematian Matias tidak membawa penyelesaian, tetapi malah membawa lebih banyak rasa sakit. Keluarga Carolina berharap Matias diketemukan untuk diadili, tetapi mereka malah dihadapkan dengan lebih banyak pertanyaan. Kasus yang mengerikan ini menghancurkan dua keluarga dan membuat seluruh masyarakat berduka. Kasus ini memicu perdebatan tentang tanggung jawab keluarga, efektivitas sistem peradilan, dan bagaimana hubungan yang mengancam jiwa jika dibiarkan meningkat tanpa terkendali. Sementara beberapa orang menyalahkan orang tua Matias karena diduga melindunginya. Yang lain percaya Matias bertindak sendiri karena didorong oleh rasa takut dan putus asa, dia ingin menghindari penjara pada akhirnya. Sekarang, setelah kalian mengetahui cerita lengkapnya, menurut kalian, apa yang dapat dicegah? Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Asesino hace 25 días anda suelto. Fernández se calla. Lo único que pido, justicia por mi hija.